Assalamualaikum teman-teman, kembali di channel Acekrek. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for you feeling. Kalian kalau mau membeli flash, sebaiknya kalian tanyakan dulu apakah flashnya itu sudah ada built-in trigger receivernya. Kalau belum ada, sebaiknya kalian cari yang sudah ada built-in trigger receivernya. Jadi kalian tidak perlu lagi membeli eksternal trigger receiver. Ini sangat menguntungkannya di situ. Jadi kalian bisa beli X Pro ini. Kalau tidak, kalian harus membeli eksternalnya. X Pro ini memang lebih bagus daripada X1T. Nah, kebetulan ini gue punya X Pro untuk Canon. Review trigger X Pro Canon. Oke, kita coba buka ya. Isinya itu ada. Nah, kalau kalian lihat di sini ada buku manualnya. Ya. Ada seperti ini buku manual. Kemudian ada plastiknya. Dia berisi plastik. Dan ada triggernya sendiri. Oke teman-teman, kita lihat build quality dari X Pro ini. Kalau kita lihat ini bahannya dari plastik tapi lebih bagus daripada X1 Pro, lebih kuat. Dan ditopang juga oleh hot shoe hanya untuk ke kamera. Di sini tidak ada hot shoe untuk ke flash. Untuk menyambung ke flash, kita menggunakan wireless ya. Kemudian di sini kita lihat banyak tombol-tombol ya. Seperti ini tombol-tombol. Di sampingnya juga sebelah kanan ada tombol-tombol. Kemudian sebelah kiri juga ada tempat port untuk konektor. Di bawah ada baterai kompartemen, kemudian juga ada sensor untuk wireless ya. Baterai ini menggunakan baterai A2 dua pieces ya. Di sampingnya ada tombol power. Di sini kita lihat, di sini ada tombol power ya. Kemudian ada tombol untuk autofocus, membantu autofocus. Kemudian ada tombol untuk grup dari 1 sampai 5. Ini tombol untuk grup. Nah, di sini juga ada beberapa tombol. Ini masing-masing tombol paling kiri adalah untuk zoom dan channel. Untuk memilih zoom dan channel. Tombol yang kedua adalah untuk synchronize. Tombol yang ketiga adalah untuk semua, setting semua ya. Tombol keempat adalah untuk modeling light. Modeling light ini biasanya dipakai untuk studio flash. Tapi kalau untuk strobis atau speed light ini tidak bisa dipakai ya. Kemudian di bawahnya ada tombol untuk model. Ini tombol mode, kita bisa memilih untuk TTL atau manual. Kemudian ini adalah tombol tes untuk flash. Kemudian ini ada tombol dial, bisa diputar-putar. Ada tombol untuk ngesetnya atau istilahnya OK kalau kita ini set ya. Setelah kita memilih, kemudian kita tetapkan dengan set ini atau kita OK-kan. Kemudian di sini ada tombol menu. Menu ini biasanya untuk custom ya. Biasanya untuk CFN atau custom function. Kemudian di sini ada detail. Ini tombol detail untuk grup. Biasanya kalau di sini semua grup ini terdisplay ya, grup 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk melihat detail grup 1, misalnya melihat detail grup ini, pilih grup 1, kemudian pencet detail. Pencet TCM ini. Maka akan terlihat nanti detail dari
grup 1 kalau kita memilih grup 1. Sekarang kita coba nyalakan ya melalui tombol power ini, ditekan ke depan atau ke atas. Kita lihat, oke, sudah menyala. Oke, di sini kita lihat ya fungsi-fungsinya. Bahwa untuk channel atas ini adalah channel, kita bisa pencet yang tombol di depan ini yang paling kiri. Nah, kita lihat di sini channel 1, kita lihat ada tanda hitam, itu berarti kita bisa pilih mau pilih channel berapa dengan mendial. Kita lihat ada 1, 2, 3, terus sampai dengan 32 channel. Oke, sampai 32 channel ya. Kita balikan ke 1. Kemudian kalau kita memilih channel 1, kita pencet set. Oke. Untuk grup, kita pilih pencet salah satu ini, tombol bottom. Oke, ini. Nah, kita mau pilih powernya berapa. Misal kita mau grup 1 dengan power, misalnya kita di grup A dengan power 16, kita set. Kemudian masuk ke B, kita set lagi, misalnya kita atur flashnya. Kalau memang flashnya itu ada 2 ya, bisa 1/8, 1/32, dan sampai dengan 1/256. Ini yang terendah. Kemudian kita pencet set. Itu untuk memilih grup. Untuk memilih model manual atau TTL, kita pencet dulu grupnya mana yang kita mau rubah. Misalnya grup A kita mau rubah, lalu kita pencet model TTL, kemudian manual, kemudian kosong, mati, tidak ada grup. Nah, kita bisa pencet lagi kalau mau pilih ke TTL atau pilih ke manual. Kemudian kita pencet set kalau kita pilih manual. Kemudian yang kedua, misalnya kita mau rubah juga. Untuk grup B, kita pencet lagi tombol kedua dari atas. Kemudian kita pencet mode 1, dikosongkan. Kemudian ke TTL. Dari TTL kalau kita mau ngeset adalah yang kita set ini. Sedangkan manual kita pilih, ini baru kita bisa set sendiri. Seperti ini misalnya. Kita set ya. Jadi 64 atau 32 kita set. Ini kalau kita pakai 2 flash. Kalau 3 flash kita bisa set lagi nih. Misalnya di 64 kita set. Jadi setiap flash punya power masing-masing di sini. Kemudian ada tombol synchronize. Di sini kita lihat ya, tombol ini synchronize. Nah, synchronize ini adalah pilihan untuk speed. Kita lihat di sini ada tulisan H seperti kilat ya, seperti gambar kilat di sini. Nah, kita bisa rubah-rubah. Kalau H di sini itu artinya flash kita nanti bekerja dalam HSS atau High Synchronous Speed. Artinya di atas 1/200 atau 1/250. Ini bisa sampai 1/8000. Kalau kita nggak mau HSS, kita rubah lagi ke Synchronous Speed. Speednya hanya terbatas sampai 1/200 atau 1/250. Kalau lebih dari segitu, maka gambar nanti atau foto akan hitam sebelah. Jadi hati-hati ya dengan synchronize ini. Sebaiknya kita netralkan saja. Tapi kalau memang mau di atas 200 atau 250, kita harus set ini dalam HSS, High Speed Synchronize.
Kemudian ini adalah tombol all, jadi semua pilihan itu udah di set semua. Nah, kemudian di sini ada mode. Mode ini adalah mode untuk menyalakan modeling light di Studio Flash. Tapi kalau untuk di Speedlight atau Flash Kodok ini tidak akan bisa karena dia tidak ada modeling lightnya. Jadi ini hanya untuk Studio Flash. Kita bisa matikan, kita hidupkan lagi, jadi nanti si modeling light di flashnya akan menyala. Jadi dengan modeling light ini kita bisa melihat posisi cahaya yang masuk ke dalam objek. Kita lihat ini tes flash ya, nanti mungkin kita harus pakai flashnya. Kemudian TCM tadi kita pencet dulu grup yang kita mau pilih, kemudian kita klik TCM, maka akan kelihatan detail bahwa grupnya adalah grup A, channel 1 dengan mode manual, power sebesar 1,16, kemudian zoomnya itu 24. Kemudian kalau kita mau kembalikan, kita tinggal pencet lagi. Untuk melihat zoom, kita bisa tekan tombol paling kiri. Nah, di sini kita bisa pilih. Misalnya grup A, kita mau zoomnya berapa? Ini kita bisa pilih di sini. Mau auto, mau misalnya zoomnya 80, kita set sini. Kemudian yang terakhir adalah menu. Kita lihat menu di sini. Nah, menu ini kita bisa pilih-pilih ya. Contohnya kita mau bisa standby ya, kita pilih tinggal standby ya, on atau off gitu ya, standby-nya. Jadi dia akan mati sendiri, on atau off. Kemudian untuk beep ini bisa menghidupkan suara flash, suara beep flash. Nah, biasanya flash kalau kita pencet di kamera itu setengah dari shutternya, maka si flash akan bunyi beep kalau kita buat ini on. Tapi kalau kita off itu dia nggak akan bunyi. Kita pencet dulu misalnya ini beepnya, kita pencet di set ini ya, kemudian kita pilih dengan dial, kita buat off misalnya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah untuk step ini adalah batas minimal dari kekuatan power flash. Nah, di sini kebetulan diindikasikan 1/28, 1/256, kemudian 1/128 0,1, kemudian 1/256 0,1. Nah, di sini kita tinggal pilih, kita set. Kita mau misalnya serendah-rendahnya ya kita pilih 256 ya. Ini 25. Tapi kalau kita pilih agak naik ya kita pilih ini 128. Tapi biasanya kita bisa ngeset di paling rendah, karena kalau memang kebetulan terang sekali cahayanya, kita bisa turunkan sampai seminimal mungkin. Kemudian light ini adalah pilihan kita untuk berapa lama si display light ini bisa on. Nah, kalau di sini kita lihat on terus, kemudian atau hanya off saja, atau hanya 12 second. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat kalau off, kalau 12 second, nanti kita tunggu 12 second dia mati. Kalau off dia mati, tidak ada light. Kemudian kalau on dia akan hidup lagi. Oke, selanjutnya kita ke synchronize. Synchronize ini biasanya untuk mengkoneksi dari trigger dengan kabel ke kamera. Kemudian grup ini tadi dibatasi 5 ya, karena tombolnya cuma 5. Tapi kalau teman-teman mau memperbanyak, silakan pilih yang 16. Jadi nanti grupnya ini bisa sampai 16. Kemudian LCD ini terang gelapnya LCD, mau minus atau plus. Ini terang gelapnya LCD, mau minus 1 atau plus 1. Shoot, ini kita bisa pilih untuk perorangan atau single.
Atau untuk grup, ya kita bisa pilih di situ. Selanjutnya untuk jarak atau distance. Jarak dari trigger ini adalah bisa sampai 100 meter. Tapi kita juga bisa milih sampai 30 meter aja bisa dipilih di sini ya, dari 0,30 atau dari 1 meter ke 100. Oke teman-teman, itu review dari X1T ini. Menurut gue X1T ini bagus dan worth it untuk kalian sebagai fotografer, terutama fotografer pemula. Biasanya dipakai oleh fotografer profesional dan harganya pun lumayan dibandingkan dengan harga X1T. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalam.